Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ayuhal hadirun pada jemaah masjid Al-Muhajirin, mohon maaf ya, sudah 3 kali juga masih belum hafal rupanya kan? Masih jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Karena atas rahmat, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan atas hidayahnya Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam Mu'jam Ulum Syariah, dalam kumpulan tentang istilah-istilah ma'rifat ataupun istilah-istilah ta'rif dalam syariat Islam, ketika kita kaji turunan makna hidayah itu paling tidak memiliki beberapa makna. Jadi hidayah itu yang pertama bisa bermakna petunjuk. Yang kedua, hidayah itu bisa bermakna hadiah. Kemudian hidayah juga terkadang bisa menjadi pertolongan. Nah, jadi bentuk hidayah itu kalau kita lihat di dalam Tibbul Qulub itu adalah buku yang pada dasarnya itu berisi tentang khutbahnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dibukukan. Kemudian di dalam situ beliau mencatatkan ada satu bab yang sangat menarik. Ini adalah kullun nas yahtaju ila hidayah. Setiap manusia itu sangat butuh dengan namanya hidayah. Yang seringkali kita pahami bahwasanya hidayah itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang masih ahli maksiat, ya, yang biasanya orang ini butuh hidayah, gitu. Atau bahkan muslim yang kita harap ya muslim ini banyak yang segera mendapatkan hidayah kemudian masuk ke dalam agama Islam kita, gitu. Padahal kata Imam Taimiyah rahimahullah, hidayah itu sangat penting sekali bahkan kepada kita sendiri, orang mukmin sendiri, orang muslim sendiri. Bahkan nanti ini kalau kita kaji lebih dalam nanti panjang, ya paling tidak beliau menuliskan ada 5 di dalamnya. 5 kondisi kaum muslimin ataupun orang yang sudah beriman dan berislam itu sangat butuh dengan hidayah. Dan ini adalah satu rangkaian dengan syukur, jamaah sekalian. Ya. Jadi syukur ini selain kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah logika sederhana saja. Jadi syukur itu adalah logika sederhana sekali bahwasanya kalau kita dikasih sesuatu sama manusia, ya sama tetangga kita, sama saudara kita, orang yang paling beradab adalah dia mengucapkan terima kasih. Maka logika sederhana saja, kita sudah diberi banyak hal sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kan berarti sangat-sangat adab, tidak punya adab sama sekali kepada Allah. Maka di dalam rangkaian ini Imam Ibnu Qayyim, muridnya Imam Taimiyah rahimahullah, menyebutkan bahwasanya hidayah dan rahmat itu adalah sangat dibutuhkan sekali untuk kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami nasihatkan kepada anak pribadi dan kepada ikhwan sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur itu adalah langkah awal kita menjadi hamba-Nya Allah yang taat. Yang mana kalau kita sudah jadi hamba-Nya Allah yang taat, maka Allah akan mau memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Dalam kondisi apapun kita, maka hidayah ini bisa jadi petunjuk, bisa jadi hadiah, bisa jadi penjagaan untuk kita semua. Kemudian selalu beraturkan salam tadi kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaat kita di yaumil qiyamah. Ini kabarnya jemaah sekalian. Alhamdulillah. Kita masuk ke hari tasyrik. Berapa? 4 terakhir ya. Berapa sapi Pak di sini Pak? 9, Masya Allah. Kambingnya? 18. Hah? 18. Kiranya 18. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini adalah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah bulan Ramadan berlalu, bulan yang kalau paling kita bahas itu bulan penuh diskonan gitu ya. Sama Allah diobrolan habis-habisan itu pahala. Ya. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya kalau sedekah di bulan Ramadan, ya, sampai menyebutkan paling tidak kaliannya itu dikalinya 70 sampai 700. Luar biasa. Kemudian kita disambut dengan bulan Syawal. Ada amalan yang sama Allah Subhanahu wa taala disyariatkan di sini juga. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala kita disambut dengan bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Dan hari ini kita menginjak bulan
Dzulhijjah. Kita sudah melaksanakan beberapa rangkaian. Yang kemarin bisa puasa 10 hari, alhamdulillah. Paling tidak yang bisa puasa 10 hari, 9 hari ya. Kemudian di puasa di tanggal 9 juga ya, alhamdulillah. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ibadah udhiyah. Ibadah udhiyah, dan sampai hari ini kita masih diizinkan sama Allah untuk merasakan nikmat bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada pembahasan yang menurut saya menarik sekali untuk kita bahas. Dan ini sangat penting sekali bagi kita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Dan ini juga sangat penting sekali di dalam aspek kehidupan kita, dan juga nanti di dalam bagaimana konsep pendidikan kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, baru saat tadi malam saya bertemu dengan salah satu pembina pondok, itu teman saya waktu saya di mana tadi melaksanakan studi akidah dengan fikih waktu di Solo. Beliau itu sekarang menjadi salah satu pembimbing di Ma'had di Sulawesi, luar biasa. Kemudian dari malam ngobrol dengan saya itu ada satu pertanyaan menarik sekali, jemaah sekali. Kenapa akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak sekali lulusan-lulusan Ma'had, lulusan pondok, yang mereka itu keluar dari Ma'had atau bahkan masih berada di dalam Ma'had. Padahal kalau kita lihat, bukankah pondok ini seolah-olah sudah menjadi jalan terbaik kita dalam pendidikan? Kurang terjaga apa di pondok itu? Kita lihat. Di pondok itu 24 jam. Bahkan lingkaran kebaikan itu selalu ada. Kemarin ada kasus di salah satu masjid itu LGBT itu masuk sampai pondok. Dan itu yang kita khawatirkan. Ini kalau pondok yang kita kenal di dalamnya adalah memfokuskan di dalam pembelajaran Islam. Apalagi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dia tidak di dalam Ma'had, dengan pondok. Kemarin kita kumpul dengan asatid-asatid Ustaz Robi yang ada di Bandung, yang punya halaqah-halaqah. Salah satu pembahasan kita di Cimahi bahwa dekat dengan kita itu ada anak remaja laki-laki dengan laki-laki surat-suratan. Itu sudah sayang-sayangan. Ini laki-laki dengan laki-laki, naudzubillah. Ada apa? Jadi mau yang di pondok ini, harapan kita ini ya, saudara-saudara kita yang berada di Ma'had menempuh ta'alum yang betul-betul intensif lah kalau di pondok itu kan bahasanya, tahfidnya, imsya'iyah dan yang lainnya. Ini harapannya kecil sekali kok sampai seperti ini. Karena alhamdulillah ada apa? Ada masalah apa di sini? Dan kita lihat sekarang, jemaah sekalian, sekolah-sekolah Islam dengan berbagai macam tajuk, SDIT, madrasah, mutak, dan yang lainnya, itu sudah merebak sangat banyak sekali di antara kita. Tetapi yang masih kita rasakan sekarang adalah kenapa perubahan itu sangat lambat sekali. Padahal hafid dan hafidhah yang kita cetak tiap tahun itu banyak sekali. Sekali mah, ya, pondoknya istri saya karena saya dekat dengan Kaliman ya, di Solo. Santrinya tuh banyak sekali. Ratusan. Jadi kalau keluar, ya hafidhahnya itu paling tidak diuji dengan 9 share, 6 share ketika ujian hafidhahnya. Ratusan tiap tahun. Tapi kenapa kita belum merasakan efeknya? Padahal kalau kita pahami bahwasanya ketika seseorang belajar ilmu syariah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka orang yang paling merasakan adalah orang di sekitarnya. Ini orang sekitar kita ini apa sudah tidak ada orang soleh lagi. Sampai kita melihat berbagai macam kemaksiatan itu sudah dekat sekali dengan kita. Maka ada satu pembahasan menarik waktu kami membahas hadis Arba'in An-Nawawi nomor 27, ya, di mana di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang satu konsep. Ya. Ini pernah viral Pak saya Pak, karena saya menyampaikan hadis istiqomah qalbah ini kemudian dipotong nggak tepat potongannya. Saya masuk TikTok ditonton 2 juta 700, saya masih ingat angkanya. Ya. Karena saya itu dihujat habis-habisan di TikTok gitu kan. Ya. Ustaz itu cuma bisa ngomong tok gitu, saya bilang gitu. Ya. Padahal menurut saya yang tidak tepat adalah ketika motongnya. Jadi motongnya itu ketika saya mengatakan istiqomah saja. Ya. Pada dasarnya Rasulullah itu sudah mengajarkan kita untuk membedakan mana kebaikan dengan keburukan itu. Ya. Tanpa harus meminta fatwa langsung kepada seorang ustaz, kepada seorang kiai dan yang lainnya. Tetapi bermodalkan hati. Tetapi pembahasan panjang sebelumnya tidak disampaikan Bapak.
Jadi yang dipotong cuma istiqomah bab. Jadi bila mengatakan pada Ustaz ini nggak penting berarti saya belajar Islam, gitu ya. Padahal dari hadis ini ada materi yang sangat besar sekali yang bisa kita bahas. Zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala, kita akan berangkat. Jadi konsep istiqomah ini mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Ini hal sederhana dan sangat mendasar sekali. Dan ini kalau kita perhatikan, seandainya anak-anak kita dari kecil sudah punya konsep, ya, apa itu khairun, apa itu ismun, ya. Kalau di dalam syariat kita sebut ismun, ya, ismun dengan tak seperti ini. Berarti ini adalah sebuah indikasi yang menunjukkan di dalamnya ada perbuatan dosa. Berbeda dengan khata. Kalau khata, ya, itu adalah kesalahan yang ada kemungkinan tanpa harus bertobat bisa dimaafkan sama Allah. Tapi kalau ismun, ini adalah sebuah perilaku, ya, yang mana tidak akan bisa hilang kecuali dihapus. Maka hapusnya dengan tobat. Ya. Nanti tobat ini ada levelnya, ya, ada istighfar, kemudian ada taubat, kemudian ada satu lagi kita kenal dengan inabah. Inabah itu yang paling puncak. Maka sudah kita bahas sedikit ketika kemarin. Ya. Maka konsep dasarnya adalah ismun dan khairun ini, ya, untuk membedakan mana kebaikan dan keburukan. Ini nanti memiliki kaitan sangat erat sekali di dalam bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berkehidupan, bagaimana kita beribadah dan yang lain. Ya. Contoh hal paling mendasar sekali ketika anak-anak masuk sekolah dasar. Ya. Apa yang diajarkan guru kepada anaknya? Pada murid-murid. Kamu kalau ngomong harus seperti ini yang baik, ini yang buruk. Bukankah ini sudah tepat pada dasarnya? Guru ini kan ngajarin mana ini baik, ini buruk. Tetapi bagaimana Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kita bahwasanya mengajarkan kebaikan dan keburukan itu adalah hasilnya. Sehingga ada proses sebelum kita mengenalkan ini hal baik, ini hal buruk. Maka sebelum itu kita berangkat dulu, ya, untuk membangun pengasihan. Jamaah sekarang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kaji seluruh ilmu syar'i, maka kita akan bertemu kepada satu titik poin utama. Bahwasanya seluruh ilmu syar'i ya, baik pun sekalian, ilmu syar'i itu kalau kita pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, ilmu syar'i itu bisa kita dapatkan di fikih akbar. Fikih akbar itu paling tidak punya 5 cakupan. Ketiga, ibadah, muamalah, kemudian hak ataupun hukuman, kemudian yang terakhir adalah akhlak. Ibadah ini sholat, puasa, zakat, haji. Muamalahnya tidak ada penakahan, menikah, mukhasamat, sengketa, dan yang lain. Hukumannya adalah had zina, had sorokoh, had mencuri, hukuman mencuri dan yang lain. Kemudian puncaknya akhlak. Imam Abu Hanifah rahimahullah, ya, ini adalah konsep dasar yang nanti akan dimiliki di 4 mazhab lainnya. Jadi walaupun jamaah bermadzhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan yang lainnya, konsep fikih akbar ini digunakan di dalam ensiklopedia, ya, di dalam usul fikih dan juga fikih. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ada satu poin utama dari seluruh pembelajaran ilmu syar'i. Poin akidah, poin ibadah, poin muamalah, poin hukuman ataupun hak, dan juga poin akhlak. Kemudian kita sampaikan juga bahwa ini urutan. Ya. Ibadah tidak akan sempurna atau bahkan diterima kalau akidah tidak tepat. Akidahnya tepat, ibadahnya benar. Ibadahnya benar, muamalahnya bagus. Muamalahnya bagus, dia tidak akan kena hukuman. Kalau hukuman, ya, dia tidak kena hukuman, dia berakhlak. Ini konsepnya. Seringkali dalam pendidikan anak-anak kita mengajarkan ini instan. Anak jalan depan orang tua,
Nak jalannya begitu. Ini ada orang tua. Akhlaknya kayak gimana? Dia Tuhan. Sehingga saya mau mengatakan kepada wali santri, ini anaknya dibuta di rumah Quran saya. Katakan, pendidikan akhlak, pendidikan adab, itu bukan pendidikan yang hari ini kita sampaikan, besok mereka langsung dapat. Tidak. Tempaan itu sangat panjang sekali. Dulu saya pernah berdebat dengan salah satu ustaz di Bandung. Ketika beliau mengatakan bahwasanya dulu para salafus soleh itu belajar adab, khusus adab itu 30 tahun, 40 tahun. Kemudian saya tanya, siapa salafus soleh yang 40 tahun tok belajar adab itu siapa? Terus kapan mereka belajar akidah? Seolah-olah yang paling difokuskan hanya adab dan akhlaknya, sehingga ini menjadikan paradigma yang salah di kalangan masyarakat kita yang awam. Mereka yang penting anak-anaknya masukkan sekolah yang itu ada embel-embelnya adab, akhlak dan lainnya, pulang langsung ditagih sama orang tuanya. Ya kan sekolah diajarkan akhlak dengan adab, akhlak dengan adab. Padahal ini adalah hasil, akhlak ini adalah hasil dari pendidikan kita dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan muamalah, dengan hukumannya. Nanti akan bisa kita lihat itu akhlak. Jadi akhlak itu adalah tujallibu fi nafsi, apa yang tertancap dalam hatinya. Itu adalah akhlak. Maka apa yang kita tancapkan itu yang akan kita lihat dari sisi akhlak. Baik, kita kembali lagi ke poin ini. Maka setelah kita masukkan ini ilmu syar'i ini ilmu syar'i. Jadi bahasa sederhana dari ilmu syar'i itu adalah syariah. Syariah itu adalah garis dasar yang akan menjaga manusia tidak keluar dari namanya Islam. Maka garis dasar ini kita sebut dengan syariat. Selama ini kita tuh bingung syariat itu apa syariat? Syariat itu adalah garis paling luar yang akan menjaga kita agar kita tidak keluar dari Islam. Maka pelanggaran di dalam syariat nantinya, ya, itu akan menjadikan orang-orang khariju anil millah, keluar dari garis keislaman. Ini kharij, keluar. Maka ilmu syariat. Kemudian tujuan dari ilmu syar'i ini adalah menjaga kita agar kita tidak sampai keluar, naudzubillah, paling poin. Ya. Maka garis paling luar dari garis syariat ini itu adalah hukuman, paling tidak dihukum, tidak sampai keluar. Itu tujuannya. Ya. Ya. Kemudian kesimpulan dari semua ini itu berfokus kepada satu titik rupanya, jemaah sekalian. Dari semua ilmu syar'i ini mengajarkan kita tentang satu hal pokok yang paling utama, yakni adalah tentang penyucian jiwa. Coba, cuma satu garis pokok saja, jamaah sekalian. Jamaah sekalian tahu akidah itu apa? Kita akan menggunakan ringkasan saja, ya. Maka kalau ilmu akidah, ya, dimana kalau nanti kita lihat dari urutan kita belajar akidah itu kan usul salasa, kita mutauhid, ya. Kemudian Tahawi, kemudian kalau kita mau lagi masuk Ma'rifat dan yang lain. Akidah itu, ya, al-ilmu bi ahkam syar'iyyah al-muqtasibu min adillati al-yakiniyah wurda syubhat wa adillah. Ya. Jadi akidah itu paling tidak punya 3 pokok. Yang pertama, akidah itu mengajarkan kita tentang pertama teori. Kita belajarnya kalau akidah belajar teori, Pak. Apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma wa sifat dan yang lain. Secara ringkas. Kemudian di akidah kita belajar dalil. Di akidah kita belajar urusan fokusnya keyakinan. Ya. Kemudian di akidah kita belajar tentang penyimpangan. Fokusnya di sini. Jadi, kalau kita belajar akidah, kalau ringkasnya Pak ya, itu cuma 4 ini aja Pak. Jadi akidah dengan tadi tahapan suruh salahnya kita tauhid, akidah Tahawiyah, kemudian kita masuk kepada juru qabul, kemudian kita wasitiyah dan yang lainnya. Pada dasarnya kita fokusnya di sini. Teorinya kita tahu, dalilnya kita tahu, fokusnya kita tahu di keyakinan, kemudian kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan. Apa tujuan dari akidah? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya fokus dari akidah itu cuma satu, iman biwujudillah. Kemarin kita sudah belajar Ramadan Pak tentang kaidah menyucikan hati.
Apa kaidah menyucikan hati paling pertama? Mengukuhkan kepercayaan bahwasanya Allah itu ada. Paling pertama, akidah mengajarkan kita tentang penyucian hati. Fokus di sini. Yang kedua, ibadah. Ismu jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ya, adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya fi'liyah, perbuatan. Tadi kalau akidah itu fokusnya adalah di keyakinan. Kalau ibadah itu di fi'liyah, perbuatan. Jawarih. Apa tujuannya orang beribadah? Salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat, kita sudah paham makna zakat itu pun menyucikan. Puasa, junnah sebagai pelindungnya. Apa yang dilindungi dari puasa? Apa yang dilindungi dari puasa? Apakah jasadnya? Karena kalau puasa sehat bisa dan yang lain. Itu adalah efek secara duniawiahnya. Tapi apa efek utama yang kita raih dari puasa? Adalah junnah untuk menjaga hatinya. Haji umroh, apa takaran haji umroh seseorang diterima? Hatinya. Maka kita tahu ibadah fokusnya di penyucian jiwa. Muamalah, ya, hubungan antara personal manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi 2 poin pertama, ya, ini akan menentukan kualitas muamalah di antara manusia dengan manusia. Ya. Pasti. Hukuman tujuannya apa? Ketika Rasulullah SAW ditanya apa tujuan had, kenapa orang yang mencuri dalam syariat Islam dipotong tangannya? Kenapa orang yang berzina kalau muhsan itu dirajam sampai meninggal, mati? Dan yang lain. Tujuannya apa? Ketika Rasulullah ditanya seperti ini, apa tujuan had? Agar menyucikan jiwanya di dunia, sehingga nanti pun di akhirat kalau masih dihisab paling tidak diringankan. Oh, ya. Maka tujuannya hukuman adalah penyucian jiwa. Dan buahnya kita akan bisa lihat dari akhlak. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bisa kita pahami bersama di sini bahwasanya pada dasarnya ya syariat kita ini berfokus kepada satu hal pokok, yakni adalah mengarahkan kita untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita. Ya. Dari apa itu? Dari kesyirikan pastinya yang pertama. Ya, dari kesyirikan. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dari sini ya, sebelum kita bahas hadisnya, maka kita bisa pahami secara bersama bahwasanya ya, penyucian jiwa itu kan adalah penyucian hati. Ya, penyucian hati. Ini memiliki peranan sangat penting sekali. Kenapa? Di sini Rasulullah SAW bersabda, kita mulai masuk hadis. Hadis Sabi'u wal 20 'ani Nawas bin Sam'an 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Ya. Dari sini diriwayatkan sama Imam Muslim rahimahullah. Jadi sini Rasulullah bersabda bahwasanya al-birru. Jadi kalau kita ingin tahu nilai kebaikan itu apa? Terkadang kita itu sering salah, jangan sekalian. Kita lihat kebaikan itu adalah segala sesuatu yang dilihat manusia itu pokoknya enggak apa? Pokoknya sesuatu yang dilihat manusia itu baik saja. Itu al-birru. Salat itu biru. Puasa itu al-birru. Ya. Maka paling tidak yang sekarang Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk ke dua pembahasan kebaikan, keburukan. Jadi kebaikan itu bisa dilihat di arba'in. Kaidahnya itu nomor 27. Kemudian Al-Baqarah 177. Kemudian Al-Fusilat 34. Kemudian di Al-Baqarah juga nomor 42. Jadi kalau kita mau mengenali kebaikan itu apa? Ini Allah dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita, mengenalkan kita tentang apa itu kebaikan. Jadi jamaah silahkan lihat Arba'in 27.
Ustaz harusnya kan Al-Quran dulu baru lihat hadisnya. Ya. Terkadang kita tuh susah untuk langsung lihat Al-Quran. Ya. Maka kita lihat hadis dulu. Kenapa? Karena hadis itu penjelasan dari manusia dengan bahasa saja. Ya. Dan manusia pun umat kita umat Nabi Muhammad di zaman sekarang itu tidak boleh langsung lihat hadis. Dalam arti nggak boleh mengambil kesimpulan langsung dari hadis. Kita harus lihat dulu dari para ulama. Karena para ulama yang mengerti. Ya. Maka di Arba'in nomor 27 akan ketemu dengan 3 ayat ini pokok. Kenapa Rasulullah bersabda? Kenapa Rasulullah menjelaskan apa itu kebaikan, apa itu keburukan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 177. Maka hari ini kita akan mengenal apa itu kebaikan. Dan ketika kita belajar kebaikan, kita akan tahu bagaimana cara menanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, ya, ada adik kita dan yang lainnya. Bagaimana cara kita nanti bisa membedakan mana kebaikan dan keburukan? Pada dasarnya itu ada di dalam Al-Baqarah 177. Ya, kita akan masuk ayat. Kita akan menggunakan tafsir yang umum, tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Fa dzakara al-birru alladhi yujibu an abdillah. Al-abd. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kita dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Kalau kita lihat tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi dengan Nasrani. Kemudian dijelaskan lagi di dalam tafsir Al-Wajiz karyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwasanya lakin al-birra ini bukan hanya kepada orang Nasrani dan orang Yahudi yang dianggapnya bahwasanya kebaikan itu kata Allah Subhanahu wa taala bukanlah sekedar menghadapkan wajahnya ke arah maghrib, ke arah barat ataupun ke arah masyriq, ke arah timur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani dan sekarang ini yang sedang digadang-gadang apa itu? Mereka menyampaikan udahlah orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi itu sama. Orang kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok. Kita sama-sama berlaku baik. Yang penting kita sama-sama menunjukkan kepada Allah. Dan ini yang dianggap dengan toleransi. Mohon maaf, ini tidak bisa dikatakan toleransi jamaah sekalian. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib." Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dengan Nasrani. Maka kalau kamu ingin tahu kebaikan di mata Allah itu seperti apa, maka kalau al-khairu, kalau kita kenal al-khairu dalam Al-Quran dan hadis, ya. Khairun itu menunjukkan kalau tadi kan ismun ya, lawan kata berarti al-khairu itu adalah lawan kata dari ismun. Ini adalah kebaikan. Kalau ini adalah kesalahan. Kalau kesalahan tadi kita pahami di dalamnya ada dosa yang harus ditobati, maka kalau di kebaikan ini punya nilai pahala. Jadi gini tadi, ya. Orang beramal tadi di dalam 5 tadi yang fikih akbar tadi Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan nilai khairun, dia dapat pahala. Karena pahala dia dapat ridho. Karena ridhonya Allah dia masuk surga. Jadi tidak pernah orang masuk surga itu karena amalnya, tapi karena nilai amalnya. Jadi bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Maka pahalanya itu pun tidak menjadikan dia masuk dalam surga pada dasarnya. Kenapa? Karena semua tergantung pada ridho Allah. Yang kita harapkan dari amal itu adalah memunculkan pahala agar meraih Allah menurunkan ridhonya, dan karena ridhonya orang masuk surga. Maka kebaikan, kalau kita ingin tahu apa itu kebaikan di mata Allah, apa itu kebaikan yang bisa memancing pahala, ya, memancing ridha Allah dan menjadikan kita masuk surga, maka kata Allah dijelaskan. Ya, ringkas saja Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu bukanlah sesuatu yang jawarih saja. Apa itu jawarih? Yang nampak-nampak saja. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jadi nilai kebaikan itu bukan hanya sebuah fi'liyah saja, kegiatan saja.
Ketika kamu menghadapkan dirimu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat itu belum tentu menjadi sebuah nilai kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memfokuskan kepada hal yang paling pokok sebelum hal yang paling furu, hal cabang. Maka kualitas ibadah dia secara fi'liyah nantinya itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 177 ini itu nanti belum dinilai sama Allah sebelum kamu mengetahui walakinnal birra man amana billah. Jadi sholatmu itu kata Allah Subhanahu wa taala, sholat kita ini itu tidak apa bisa jadi di dalamnya tidak ada potensi adanya pahala, apalagi memancing itu. Itu baru satu amal ibadah kita, sholat. Bagaimana puasa kita 30 hari kemarin? Apa hanya secara dohir saja, jawarir saja, biar kita terlihat orang mukmin dan muslim? Apakah hadir kita di masjid ini hanya biar kita dilihat sama tetangga-tetangga kita? Oh ya betul, saya melihat di masjid sama simpulan. Oh bila maka sama Allah Subhanahu wa taala diajarkan kita bisa memahami arba'in Nawawi nomor 27. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Maka kita harus tahu lah, apa sih nilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya itu. Maka nilai kebaikan menurut Al-Baqarah 177 yang pertama itu bukan masalah bagaimana kelihatannya, tapi tentang masalah iman. Yang pertama kepada Allah. Jadi nilai kebaikan yang paling pokok itu adalah bagaimana kualitas kita beriman kepada Allah. Berada di bab apa keimanan kepada Allah? Bab akidah. Sekarang kita akan coba kembalikan kepada pokok masalah kita sama sekali. Pokok masalah kita, anak-anak remaja, anak-anak kecil, orang-orang tua, itu terkadang tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Hal sederhana, orang tua tidak memahami konsep dasar apa itu kebaikan dan keburukan, maka dia juga akan gagal. Apa kegagalan mereka? Adalah untuk mengajak anak-anaknya mengenal mana kebaikan dan keburukan. Anak-anak kecil yang gagal mengenal mana kebaikan, mana keburukan, maka dia adalah calon remaja yang gagal mengenal apa itu kebaikan dan keburukan. Remaja ini gagal, dia adalah calon dari orang dewasa yang tidak mengenal apa itu kebaikan dan keburukan. Maka ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan itu berawal dari satu hal pokok, yakni adalah lupanya atau seringnya kita meninggalkan fokus pertama di dalam setiap pembelajaran dan setiap pendidikan kita, di rumah tangga kita kepada istri kita, di rumah tangga kita kepada anak-anak kita, di keluarga kita kepada saudara-saudara kita. Ketika kita ini mengingatkan, mengajak dalam kebaikan, apapun itu, mengenalkan dalam kebaikan, yang kita kenalkan bukan amaliyahnya, tetapi bagaimana fokusnya kita kepada mengetahui bahwasanya iman kita kepada Allah. Dan fokusnya kepada satu Pak, yaitu adalah iman biwujudillah. Iman tentang bahwasanya Allah ini ada dulu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan sholat dulu bahasanya, jangan sholat dulu, jangan puasa dulu, jangan sedekah dulu, jangan haji, jangan umroh. Kalau kamu belum tahu poin pertama, iman biwujudillah, bahwasanya kamu di dunia ini ada Allah Subhanahu wa taala berrububiyah. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus beribadah kepada Allah uluhiyah. Dan itu semua karena Allah Wahad, Allah Samad, asma wa sifat. Dan itu kita pahami di dalam bab iman, bab akidah. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebelum kita amaliyah, sebelum kita melakukan perbuatan, maka kita memahami konsep dasarnya dulu. Kenapa kita melakukan sholat? Kenapa saya harus melakukan sedekah, zakat dan itu? Oh rupanya iman biwujudillah. Oh karena Allah ada. Karena Allah ada menciptakan saya dan menugaskan kepada saya tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua, dari kasih saya iman biwujudillah. Kemudian dalam rangkaian ayat ini, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Yang kedua, yaumil akhir. Tadi
dengan adanya iman kepada Allah ini akan mengaitkan muraqabatullah. Dengan adanya konsep hari akhir, keimanan kepada hari akhir ini akan memunculkan sifat tanggung jawab. Kenapa maksud dua iman ini? Karena dulu kafir Quraisy itu mengingkari dua hal ini. Adanya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mereka mengingkari adanya hari akhir. Jangan kan Allah Subhanahu wa taala kita fokuskan kepada dua hal pokok ini. Seandainya saja anak-anak kita, anak-anak kita, itu pendidikannya di dua hal ini saja. Itu anak keluar rumah tidak harus kita ingatkan, jangan lupa nanti sholat ya. Kenapa? Karena mereka punya konsep iman biwujudillah. Allah itu ada, berarti saya dilihat. Apa yang sering kita fokuskan, Pak? Di dalam pendidikan ini sudah menjadi rahasia umum sekali di dunia pendidikan pun. Yang kita fokuskan itu yang penting kelihatan di depan ini. Kalau misalnya kita ini, dulu waktu saya zaman di pesantren, kalau anak-anak ada kunjungan wali santri, wisudaan, santri itu diarahkan betul. Jangan kayak gini, ini orang tuanya mau datang. Ini ustaz-ustaz pondok ini ya, mereka ini paham konsep ini. Tapi apa yang mereka takutkan? Nanti orang tuanya datang melihat anak-anaknya kok kayak gini. Itu ditakutkan. Gitu. Padahal konsep dasarnya di sini. Sehingga karena fokus yang tidak tepat, menjadikan hasilnya juga tidak tepat. Maka mengenalkan kebaikan. Di sini Allah dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu mengajarkan kita kalau kita mau mengenalkan kebaikan dan yang lain ini kita belum sampai bab istiqomah banyak lagi. Minta fatwa kepada hati dan tempat. Kenapa? Karena konsep dasarnya kalau kita tidak punya, nanti kita salah di dalam meminta fatwa kepada hati. Kemudian selanjutnya wal kitab wa nabiyyin. Kemudian kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah ini bukan hanya Al-Qur'an, Pak. Zabur, Taurat dan juga Injil. Ya, 1, 2, 3. Kemudian wan nabiyyin kepada Nabi Muhammad dan juga 20 nabi lainnya. 24 nabi lain dan juga yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu semua. Maka ini uniknya nih Pak. Allah mengenalkan kita tentang kebaikan, tetapi belum menyebutkan tentang amaliyah. Sholat belum disebut sini Pak, puasa belum disebut sini Pak. Tetapi 4 poin pertama sama Allah tentang apa itu kebaikan adalah urusan batinnya. Maka kalau kita ingin mengenal apa itu kebaikan, kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita apa itu kebaikan, maka fokus kita pertama adalah batin. Dan ini yang kita maksud di dalam pengujian jiwa. Apa itu batin di dalam Islam? Ini adalah urusan hati. Maka ya sekarang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahami hadisnya Rasulullah SAW yang tadi, ya, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini sudah diajarkan sama Allah. Akhlak yang baik itu bukan dimulai dari bentuknya, dari kegiatannya, tapi apa yang berangkat darinya. Urusan batinnya itu iman wujudillahnya, iman kepada hari akhirnya, iman kepada kitab-kitabnya. Anak-anak itu percaya tidak mereka itu sama Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Al-Quran ini adalah sebagai hujjah al-uzma yang akan menjadi sumber pokok jawaban dia. Mereka belum paham itu. Mereka itu ngaji masih terpaksa. Maka siapa yang koreksi? Jangan gurunya Pak. Saya itu sering bingung saya itu sama wali santri, wali murid ini. Kalau anaknya masalah Al-Quran saya bisa makan gurunya. Tidak bisa Pak. Lembaga pendidikan itu hanya menopang saja, membantu. Pokok korupsi ada di mana orang tuanya. Kok anak saya di rumah tidak ngaji Ustaz? Di pondok katanya ngaji terus.
Berarti yang salah bukan gurunya di pondok. Kenapa? Di pondok itu mengajarkan kepada anak apa itu Al-Quran, bagaimana membaca. Tapi penanaman ini yang dari dini untuk mengenalkan Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah. Mengenalkan Allah itu ada. Kalau kamu baca Al-Quran, Allah senang sama kamu. Kalau Allah senang sama kamu, nanti yaumil kiamah kita enak betul. Kalau Allah suka sama kamu, Allah ridho sama kamu, kamu bisa masuk surga. Itu kan konsep dasar sederhananya, Pak. Dari kebaikan itu seperti apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi lainnya. Kok ada anak pondok ini? Kalau saya itu selalu menjadi tolak ukur anak pondok, Pak. Kenapa? Lah anak pondok ini kan terbatas, Pak. HP terbatas, internet terbatas, sosial media terbatas. Ini anak yang terbatas saja kok bisa kayak gini. Gimana yang di luar? Bahasa seperti itu. Walaupun saya tidak pernah mengatakan anak pondok lebih baik daripada anak yang di luar. Cuma kan kita sudah berarti karena di pondok bisa-bisanya dengan hal yang sangat terbatas itu dia masih bisa. Teman saya waktu kuliah di Semarang, dia kabur nonton JKT48 ke Jakarta. Masih kelas 1 SMA kabur jam 2 malam. Itu tidak terbatas. Kita bingung gimana caranya dia beli tiket, kita tidak mau apa. Gimana caranya dia ke Jakarta? Kita itu dari SMP ya di daerah Pak, namanya di Semarang, di Lamongan. Itu warnet aja paling enggak kita harus jalan kaki 3 kilo, 5 kilo. Karena kita nggak punya angkot untuk masuk ke daerah-daerah desa kami di sana. Bisa-bisa kepikiran ada artis nama JKT48. Beneran enggak? Gimana lagi yang di luar, Pak? Berarti mereka sudah mengidolakan selain Nabi Muhammad SAW. Ini bukan yang tumbuh tiba-tiba, Pak. Jadi saya dari kecil tidak ngajarin anak saya suka K-pop besar. Saya tidak ngajarin anak-anak saya dari kecil itu favoritnya Ronaldo sama Messi, Pak. Coba anak-anak kita kalau siapa Ronaldo sama Messi, Ronaldo saja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW enggak. Kadang-kadang hanya kalau yang masuk saja. Maka kesalahan kita itu bukan karena kita mengenalkan K-pop. Kadang kita nggak mengenalkan ini artis Korea, ini artis Cina, ini Jackie Chan, ini Donnie, gitu ya. Tidak. Tapi kesalahan kita paling mendasar adalah kita tidak mengenalkan siapa yang paling pantas menjadi role model dan menjadi contoh uswatun hasanah dan ubah untuk dia. Itu kesalahan pertama. Jadi jangan pernah menyalahkan hasilnya, tapi salahkan apa proses selama ini yang menjadikan hasilnya seperti ini, Pak. Itu konsep pendidikan Islam. Oke. Jadi kalau kita kampung itu seperti ini, Pak. Ini konsep takdir pun seperti ini. Bapak Ibu sekalian bisa membukanya dalam Ma'riful Qabul ataupun di dalam kitabnya buku nama Al-Mahdi. Ini menjelaskan tentang konsep ini, Pak. Ini yang kita ambil dalam dunia pendidikan Islam. Jadi kalau ada hasil, contoh anak jatuh, sederhana Pak ya, anak jatuh, maka pikiran orang yang mendidik bukan kayak gini, Pak. Jangan lari-lari. Itu bukan pendidik, Pak. Kenapa? Karena kita menghukumi hasilnya, Pak. Jatuh, jangan lari. Gak boleh bersifat impulsif, tapi selalu kalau bahasa. Maka apa kata Bapak? Apa yang menjadikan anak jatuh? Rupanya selama ini kita kurang pengawasan. Rupanya kalau anak kita teriak sana teriak sini main sama kawannya, kita masih membiarkan. Rupanya itu nanti terakumulasi kepada satu kesimpulan akhirnya jatuh. Begitu juga ini tadi, Pak. Kenapa anak senang K-pop walaupun kita tidak mengajarkan? Apa kita ajarin anak kita cara jatuh? Kan tidak, Pak. Kalau kamu jatuh nangis ya, nak, udah. Kita tidak ajarkan seperti itu, Pak. Tapi apa yang membangun itu sampai terjadi hal seperti ini? Ini yang sekarang kita hadapi, Pak. Dan itu yang sekarang dihadapi sama lembaga-lembaga pendidikan, Pak. Jadi bahasanya kita dikasih siswa, dikasih santri dengan kondisi di rumahnya dia tidak punya bekal dari orang tuanya. Gimana caranya kita bisa mengalahkan 24 jam yang selama ini dihabiskan dengan orang tuanya hanya dengan sekitar 4 jam efektif di sekolah? Kan seperti itu sebenarnya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara kebaikan ini? Usahanya mengenalkan diri kita kepada diri kita,
kepada keluarga kita, kepada anak kita tentang nilai kebaikan. Itu bukan tentang nilai perbuatannya terlebih dahulu, tapi apa yang mendasari orang melakukan perbuatan itu. Dan itu semua diawali dengan ini. Kalau orang tidak punya poin pertama iman diwujudkan, sholatnya tidak dinilai. Yang tidak sholat tidak merasa punya dosa, Pak, maka dia tidak mengenal kebaikan. Kalau orang tidak punya konsep hari akhir, kalau dia sholat, maka sholatnya penting sholat aja, Pak. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan bahwasanya nanti ada hari pertanggungjawaban, Pak. Dan kalau dia tidak sholat, dia merasa tidak ada yang lebih. Ya lebih lagi, Pak, yang sholat saja mereka dia tidak paham hari akhir aja, tidak merasa ada pertanggungjawaban, apalagi dia tidak sholat dan tidak mengenal hari akhir. Begitu, Pak. Boleh hanya, Pak. Ini waktu saya baca surah ini, saya senyum sendiri, Pak. Bodoh betul saya selama ini, Pak. Saya butuh sekali dalam belajar, dalam beramal. Rupanya ada kesalahan di dalam amal saya selama ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atal mal ala hubbi. Sudah diajarkan sholat belum, Pak? Belum sama Allah. Apa? Wa atal mal ala hubbi. Kita disuruh menyalurkan harta kita, ala hubbi, dengan harta yang paling kita cintai. Kepada sahabat dawil kurba, orang terdekat kita, Pak. Pertama, dawil kurba, orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Istri. Pertama istri dulu. Ya, kalau yang suami ya. Kalau laki-laki, orang tua. Kenapa? Ketika kita kaji surat An-Nisa, Al-Jadwaluna ala Nisai, tentang kekuatan wanita itu. Kemudian kita kaji nanti di dalam penjelasan kita taruh juga. Hubungannya panjang sekali Pak nanti itu menjelaskan bahwasanya konsep laki-laki yang akan terbebani wa atal mala ala hubbi. Kenapa? Karena tugasnya laki-laki yang cari duit, Pak. Maka tugas dia mengeluarkan sedekah dengan infak ataupun yang lain, zakat. Kenapa kok setelah diajarkan keimanan sama Allah untuk mengenal kebaikan, disuruhnya mengeluarkan harta, Pak? Karena mengeluarkan harta ini akan menunjukkan pembuktian kepada Allah apa betul yang ini. Empat hal ini sudah benar tulus kepada Allah, atau masih ada yang lain? Kenapa? Kalau orang sudah paham empat konsep dasar di atas iman ini, maka dia tidak akan mengalahkan kecintaannya kepada hal ini dengan urusan-urusan maliyah. Apa itu maliyah? Urusan harta. Maka sama Allah, sabar sebelum kamu sholat, buktikan dulu. Atal mala ala mubsihi dawil kurba. Keluarganya sudah. Kemudian sama wal yatama, yatim, wal masaki, orang miskin, wa ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang-orang yang dalam perantauan, yang lain. Wasailina wa firriqab. Wasailina ini adalah orang-orang yang dimerdekakan dan yang lainnya. Baru setelahnya aqamas shalah wa atas zakat. Baru masuk kepada urusan salat dan urusan zakat. Jadi nilai kebaikan di mata Allah di sini kita pahami jemaah sekalian. Sebelum kita bisa istiqomah meminta fatwa ke dalam hati kita. Jadi dikisahkan di dalam hadis riwayat ini adalah ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Kemudian ingin bertanya, apa sih kebaikan, apa sih keburukan? Maka Rasulullah mengatakan istiqomah, tanya aja kepada hatimu. Apa itu? Al-birru matma'anna ilaihi nafs. Kalau kamu melaksanakannya, kok tenang? Dilihat manusia, wah hatinya tenang, itu kebaikan. Wal ismu mahaka fi nafsika wa kahita ayyatali alaihi nas. Dan apa itu ismu? Apa itu dosa? Kalau kamu melaksanakannya, hatinya gelisah. Kalau dilihat orang juga gelisah. Tetapi konsep itu tidak akan ada kalau dia tidak paham apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Maka sekarang kita dapati ada orang minum minuman keras, mereka melakukan perjudian, itu di pinggir jalan, Pak. Loh, harusnya kan dia malu ya. Apa dia punya rasa malu? Ya karena mereka tidak punya konsep ini, Pak. Dia tidak tahu apa nilai kebaikan, apa nilai keburukan, sehingga dia tidak bisa bertanya kepada hatinya. Gitu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah waktunya ya. 10 menit lagi. Baik, ya. Maka di konsep pertama kita mengenal kebaikan.
Dan apa itu keburukan? Keburukan itu segala bentuk yang berlawanan dengan nilai kebaikan ini. Maka jemaah kita hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW itu yang menyampaikan kepada kita bahwasanya kebaikan itu sederhana, keburukan juga tidak kalah sederhana. Yang tidak sederhana untuk kita itu adalah untuk memulainya. Memulai apa Pak? Mengilminya. Sehingga tidak mengilminya. Allah tidak muluk-muluk kita minta sholat yang sekian panjangnya, tidak Pak. Allah tidak meminta kita puasanya yang harus banyak, tidak Pak. Tapi Allah minta kita itu ketulusannya dulu. Sehingga kebaikan di mata Allah yang akan dinilai sebagai pahala adalah segala bentuk amaliyah yang berangkat dari hal-hal pokok mendasar iman ini. Yang setelah ini nanti dibuktikan dengan maliyah bentuk pengorbanan cinta kita, termasuk dalam ujian ini juga di dalam rangkaian ini. Kemudian setelah itu apa masalah? Maka setelah itu kita baru akan melihat Pak. Tadi kan runutannya 5 tadi Pak. Ibadah, muamalah. Maka kita lihat, kamu sholat ke masjid kok bohong, itu kan muamalah. Berarti yang salah di sini Pak. Udah bisa proses Pak. Oh, Masya Allah ini baik. Rupanya sholatnya juga bagus. Muamalahnya. Kemudian kita lihat juga, anak ini kalau diajak ngomong sama orang tua kok ngeyel aja, susah diomongin, lawan aja, jawab terus. Kita nuntut Pak, sholatnya gimana? Oh sholatnya gak beres. Pasti salah satu di antara 4 hal ini ada yang gak beres. Maka disebut dengan biru. Ringkas saja Pak. Sesuatu akan disebut dengan biru, kebaikan yang dinilai sebagai pahala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawi ini, sesuatu akan disebut al-biru ataupun kebaikan yang di dalamnya berpotensi ada pahala, berpotensi menjadikan kita masuk surga. Itu adalah ketika kita bisa mengumpulkan urusan batinnya dengan urusan zahirnya. Zahirnya itu Pak ibadah, sholat, puasa, kemudian muamalah. Baru nilai itu akan mendapatkan pahala. Maksudnya apa Pak? Ini sudah beres Pak. Sudah sholat, muamalahnya jelek, maka belum disebut biru. Maksudnya berarti sholatnya belum ada pahalanya, belum memancing ridho Allah. Bisa dengan Pak sih Pak. Contoh lagi Pak, puasa, dia melakukan puasa, dia mengatakan hal ini sudah beres. Kayaknya aku sudah dapat biru deh, dapat pahala. Muamalahnya jelek. Contoh muamalah suami kepada istrinya jelek. Hal sederhana Pak, seorang laki-laki dengan seorang istri, kalau dia cara mengingatkan kepada istri itu tidak baik, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan istri, maka muamalahnya jelek. Kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik akhlak kalian adalah bagaimana akhlak kalian dengan keluarga kalian di rumah. Kata Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, dan aku adalah orang yang paling baik di dalam keluarga. Sehingga ketika Rasulullah bermuamalah kepada orang lain juga baik. Kalau kita Pak, maka puasanya itu belum dinilai pahala sama Allah. Sehingga puasa tidak memancing itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan kebaikan yang di dalamnya ada pahala adalah ketika kita bisa menggabungkan dua urusan ini. Zahir, yakni adalah ibadah yang amaliyah kelihatan, sholat, puasa, zakat dan lain-lain, dengan urusan yang batin. Dan kita bisa menilai di muamalahnya. Muamalah itu dengan nilai kita dengan saudara-saudara kita, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang tuanya dan lain-lain. Tapi mungkin itu saja. Saya masukkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya kita ringkas. Jadi
Hari ini yang ingin kami sampaikan di dalam tema istiqomah Bang adalah belum sampai temanya Pak ya, belum sampai istiqomah Bangnya, tapi kita sudah mendasari. Jadi poin yang ingin kami sampaikan intinya adalah ketika kita mengenal apa itu kebaikan, apa itu keburukan, secara konsep dasarnya, bagaimana menumbuhkannya, bagaimana menanamnya, bagaimana nanti kita mengajarkannya juga, maka dalam keseharian kita dengan mudah bisa mengenali mana kebaikan, mana keburukan, mana yang di dalamnya punya potensi pahala, mana di dalamnya punya potensi dosa. Dan ini juga dalam ranah pendidikan sangat penting sekali. Ya ini adalah ya farqu bainal khair ya wa ismu, antara pahala dan juga dosa. Allahu a'lam bishawab. Ada lanjutannya enggak? Ada. Iya, Ustaz, mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Yang saya tanyakan, Quran surat Al-Baqarah ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, apakah Quran tersebut akan membimbing dia masuk ke dalam surga atau tidak? Gimana jika seseorang menjadikan Allah sebagai imam, pasti akan membimbing dia masuk surga Pak, karena itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi nanti di yaumil akhir akan ada beberapa golongan. Ada yang masuk surga karena puasanya Pak, tapi selanjutnya ada yang masuk surga karena Al-Quran. Tapi ada hal yang harus kita garis bawahi Pak. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai hujjah al-ummah, sebagai sumber pokok di dalam berkehidupan kita. Ya. Jadi bahkan di tahun 120 Hijriah, abad 12 Hijriah, sekitar 110 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu muncul fitnah besar yang diawali dengan orang-orang ahli kalam yang nanti anak-anaknya adalah Mu'tazilah, nanti anak-anaknya adalah Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Karena apa? Karena mereka sangat ingin memuliakan Al-Quran, terlalu meninggikan Al-Quran. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah itu kita menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai imam dalam bahasa Arab. Tetapi bukan hanya sekadar sebuah prinsip saja, tetapi kita belajar juga bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai hujjah atau tidak. Dan kalau sudah tepat, baru Al-Quran akan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah. Ya. Kenapa? Karena itu telah masuk dalam hadis riwayat yang diriwayatkan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sama pada lupa hadisnya. Di situ ada hadis yang panjang sekali. Dan satu-satunya riwayat itu cuma Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, tapi yang meriwayatkan cuma Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada saat itu ada tabi'in yang bertanya jemaah sekalian kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ketika Abu Hurairah itu mau menceritakan hadis ini, jadi tabi'in ini tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ceritakan aku satu hadis yang aku gak akan bisa dapatkan kecuali dari engkau, kata dia. Maka Abu Hurairah mendudukkan tabi'in ini, ya, duduk dengan bersila dan menempelkan lututnya, mau menceritakan. Baru mau ucap Abu Hurairah ini pingsan. Bangun takbir ya Allah. Mau cerita lagi pingsan lagi Pak, sampai 3 kali. Sebelum ceritanya sampai pingsan 3 kali. Kemudian sama ada berikutnya, ya, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah, minta kekuatan. Ada apa yang kamu sampaikan sampai pingsan 3 kali? Kata Abu Hurairah, aku punya satu riwayat tentang Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan 3 orang pertama yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah. Yang pertama adalah ahli Quran. Yang kedua ini adalah ahli jihad. Dan yang ketiga ini adalah ahli sedekah. Yang semua orang pada
nanti jadi persidangan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika nama ini dipanggil, semuanya melihat ini orang soleh, dia penghafal Al-Quran, dia ahlul Quran. Tapi apa? Dia adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam api neraka dan menjadikan api neraka menjadi sangat besar sekali. Sehingga menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menceritakannya dia pingsan. Kenapa? Karena waktu saya diceritakan sama Nabi Muhammad saya pingsan. Dan ketika saya mengingatnya saya juga takut. Ini menunjukkan bahwasanya menjadikan Al-Quran sebagai hujah, sebagai pokok prinsip dalam kehidupan Islam itu tidak asal-asalan, tapi memiliki cara. Maka bagaimana caranya? Tadi kita mentadaburinya, membacanya sedikit, mempelajarinya, akhirnya kemudian mengamalkannya dari itu sendiri. Seperti itu. Allah alam bisawab. Pada dalam Islam. Lanjut lagi maka Pertanyaan kedua, ya. barang siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, Quran dijadikan makmum bukan sebagai imam, apakah Quran tersebut akan mendorong dia masuk ke dalam neraka atau tidak? Ya, mungkin mohon maaf ini yang saya pahami adalah menjadikan Al-Quran sebagai imam itu maksudnya adalah dia berusaha bergerak sebagaimana apa yang diingat Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai makmum adalah dia memaksa ayat mengikuti kemauan dia. Dan ini sudah ditelah sama para ulama-ulama kita. Bahkan Imam Tirmidzi rahimahullah itu sampai mengatakan ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan dari surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan orang-orang Khawarij terdahulu itu mereka kalau ingin narik orang ke dalam golongannya, maka mereka akan membuat hadis palsu, ya. Kemudian menafsirkan ayat-ayat sesuai kehendak mereka. Jadi itu yang dimaksud menjadikan Al-Quran sebagai makmum. Jadi bukannya dia ikut Al-Quran, tapi dia memaksa ayat untuk ikut pikiran dia. Salah satunya, mohon maaf, ini salah satu universitas di Bandung, Pak, ada kajian ilmiah terbuka, Pak. Yang di sini profesor, Pak. Bisa-bisanya beliau mengatakan bahwasanya ayat la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan di dalam beragama Islam itu dengan konsep yang sangat rendah sekali. Ya berarti kita dalam beragama gak usah dipaksa-paksa. Kalau tidak mau pakai hijab ya nggak apa-apa, kan la ikraha fiddin kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini yang mungkin saya pahami menjadikan Al-Quran sebagai makmum. Jadi Al-Quran dipaksa mengikuti pola pikir dan logika dia. Jadi satu konsep dasar yang bisa saya sampaikan bahwasanya ketika seperti itu dia berdosa dan bisa mendorong dia berpotensi masuk dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini. Maka oleh karena itu yang harus kita perhatikan jemaah sekalian dalam melihat Al-Quran itu bukan dengan logika. Jangan pernah lihat Al-Quran ataupun syariat dengan logika berpikir kita. Sedikit cerita, saya pernah isi di masjid di Bali, di perumahan, masya Allah, pintar-pintar Pak, dosen-dosen Unpad, dosen-dosen itu. Saya kaget sampai ada pertanyaan seperti ini Pak. Saya sampaikan tentang fikih sholat 4 mazhab dari berbagai macam perspektif. Bagaimana usaha bersemalam, bagaimana usaha yang lain. Orang pintar juga yang tanya, profesor juga. Dia mengatakan seperti, Mas, kok jadi ribet ya Mas belajar Islam? Harusnya kan orang yang penting datang ke masjid, alhamdulillah Mas. Ini malah suruh belajar kapan kita pakai bismillahnya. Kenapa ini rukun? Kenapa ini? Kok jadi ribet Mas? Kan Allah bukannya kalau kita itu siapa masuk masjid sudah senang. Secara logika benar gak? Betul. Tapi Al-Quran, syariat, hadis itu betul-betul dengan logika berpikir kita. Dia dilihat dengan pemahaman iman. Kita melihat syariat itu bukan dengan pemahaman logika, tidak akan masuk, tapi dengan iman. Sehingga Mas Allah Subhanahu wa taala kita tanya oleh Bapak ini tentang menjadikan Al-Quran sebagai ilmu untuk memakmum. Ini adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran tadi konsep. Ketika dia mengimani Al-Quran, dia akan paham konsep untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam dan juga sebagai prinsip. Dan
dia tidak akan berusaha menarik makna Al-Quran sesuai dengan logika berpikir dia. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya maaf sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.